Izin untuk share screen. Mohon maaf sebelumnya, apakah sudah tampak? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Iya. Di sini sebelum saya membahas sesi kedua, mungkin sedikit ke aktivitas belajar 1 terkait bagaimana kita aktivitas belajar untuk metodologi penelitian. Di sini kalau misalkan ada yang sudah membaca sebelumnya dari skema aktivitas belajar di sini kita belajar aktivitas belajar 1, kita belajar pendahuluan, belajar mandiri yang telah Anda lalui. Selanjutnya aktivitas belajar 2 itu yaitu saat ini tutorial webinar yang ke-1. Selanjutnya setelah untuk sesi yang kedua ada 2 kegiatan atau 2 aktivitas. Setelah webinar sekarang, maka selanjutnya kalian akan ke tugas 1. Di sini ada 8 sesi. Terus sesi yang ketiga, kita aktivitas belajar 4. Ini adalah tuton. Dan setelah itu aktivitas belajar 5 untuk kalian mengerjakan tugas yang kedua. Selanjutnya untuk sesi keempat, tersebut aktivitas belajar 6 dengan tutorial web yang kedua. Nanti di web yang kedua di sini kita akan sedikit merevisi atau kita membahas tugas 1 dengan tugas 2 di sini. Lanjut juga ke tugas yang ketiga. Untuk aktivitas belajar untuk sesi yang kelima ini hanya ada 1 sesi, yaitu aktivitas belajar 8 dengan tugas 3. Jadi untuk tugas 3 nanti akan diupload di sesi 5 pada aktivitas belajar 8. Selanjutnya juga di sini ada sesi 6. Sesi 6 terdiri dari kita bertemu kembali untuk webinar yang ketiga. Selanjutnya kita akan menuju ke tugas 4. Di tugas 4 di sini untuk sesi yang ketujuh ada aktivitas belajar 11, yaitu lanjutan untuk tugas 4. Jadi di sini selama 2 minggu kalian untuk mengerjakannya. Selanjutnya ketemu kembali kita ke tutorial webinar keempat. Di webinar yang keempat di sini nanti kita akan sedikit membahas tentang tugas yang keempat. Nah, di sini ada aktivitas belajar 13. Kita tuton. Selanjutnya di sesi ke-8 ini adalah proposal final. Diunggah kembali ke tugas 4 setelah cek similarity. Untuk cek plagiatnya di sini diusahakan untuk minimal 30%. Selanjutnya, nilai tugas ini berasal dari kontribusi tugas 1, tugas 2, tugas 3 yang masing-masing adalah 20% dan tugas 4 adalah 40% pada nilai akhir mata kuliah. Jadi kalau misalkan di sini contohnya adalah ada nilai tugas 1 80, nilai tugas 2 40, nilai tugas 3 Anda mendapatkan 60 dan nilai tugas 4 di sini proposal penuh atau bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Di sini hanya kesimpulan dan analisis sementara ini 80, maka tugas 1 ditambah tugas 2 ditambah tugas 3 dibagi dengan 3 sama dengan 60. Jika nilai proposalnya 80, maka 60% dikali 60 ditambah 40%-nya dari 80, maka hasilnya adalah 68. Ini merupakan nilai akhir. Tetapi di sini, jika salah satu tugas 1, tugas 2, atau tugas 3, ataupun tugas 4 tidak ada, maka nilai akhir mata kuliah adalah otomatis akan mendapat nilai E. Jadi kalian
benar-benar harus menyelesaikan tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Hal ini dikarenakan jika tugas 1 tidak dikerjakan, itu susah untuk berkelanjutan untuk ke tugas 2, karena tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4 ini adalah berkesinambungan, karena kalian nanti akan membuat proposal. Grade minimal kelulusan mata kuliah untuk metodologi penelitian adalah C. Nah, di sini jadi kalau misalkan untuk tugas yang pertama, nanti kita akan dikumpul di aktivitas belajar yang ketiga. Nah, di sini kalian harus mengerjakan elemen-elemen tugas seperti covernya, di sini judul, daftar isi, bab satunya pendahuluan yang berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Nanti di sini saya akan sedikit membahas terkait latar belakang masalah itu seperti apa, rumusan masalah penelitian seperti apa, dan tujuan dan manfaat penelitian. Cara penulisannya seperti apa. Nah, di sini kalian harus memperhatikan penekanan dari penilaian. Dari latar belakang harus memuat dari fenomena, data pendukung, serta kesenjangan penelitian. Di rumusan masalah disajikan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang jelas dan fokus. Tujuan dan manfaat penelitian harus konsisten dengan masalah yang diajukan. Lalu, selain itu ada kerapihan bahasa, struktur penulisan, serta penggunaan sitasi. Di sitasi di sini kita akan menggunakan apostil menjadi bagian dari aspek penilaian. Sebenarnya di sini juga ada panduan dari praktek penyusunan. Nah, nanti kalian akan dikumpul di tugas yang ke-1. Tugas 1 ini terakhirnya hari Senin, tanggal 4 Mei 2026, jam 3 sore. Jadi kalau misalkan kalian harus upload sebelum jam 3 sore. Kalau misalkan tidak mengupload, maka otomatis akan tertutup. Jadi kalian tidak bisa menguploadnya. Dan diusahakan juga sebelum tanggal 4 kalian mengumpulkan tugas tersebut, karena nanti akan saya menilai, untuk sebelum menilai akhir akan saya revisi sedikit-sedikit. Jadi kalian masih sempat memperbaikinya sehingga mendapatkan nilai yang lebih optimal. Coba sebelum ke materi, coba kita panduan praktik penyusunan proposal penelitian. Nah, di sini kalian harus memahami terlebih dahulu apa sih panduan praktik penyusunan proposal penelitian sebelum kalian menulis apa yang akan menjadi topik penelitian Anda. Maka kita harus menyesuaikan pada panduannya. Di sini sistematika proposal penelitian. Harus ada judul penelitian, menunjukkan variabel penelitian dengan jelas dan ringkas. Lalu di bab 1, nanti ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan dan manfaat penelitian. Lalu untuk bab 2, yaitu untuk tugas yang kedua, kalian akan kaji tentang kajian pustaka dan landasan teori. Di bab 2 di sini nanti kalian akan kajian pustaka dan teori. Di sini telaah literatur dan teori pendukung. Di telaah literatur dan teori pendukung harus
ada buku sumbernya, seperti artikel. Terus di sini ada pertanyaan penelitian atau hipotesis. Jadi kalau misalkan kalian mengambil teknik analisis pendekatannya secara kualitatif, maka menggunakan pertanyaan penelitian. Sedangkan jika menggunakan kuantitatif, maka di sini adalah menggunakan hipotesis pada bab 2. Jadi kalian boleh memilih di bab 2 tersebut. Apakah menggunakan pertanyaan penelitian atau hipotesis dengan menerapkan bahwa pendekatan kalian ini menggunakan kualitatif atau kuantitatif atau mixed method. Untuk bab 3 di sini metode penelitian. Di metode penelitian ada pilih metode, kualitas, kuantitas, campuran, menguraikan desain, teknik pengumpulan datanya seperti apa. Nah, di situ untuk tugas 3 dan ini tugas 4 berupa analisis data dan kesimpulan sementara dan daftar pustaka. Jadi di sini biasanya adalah proposal bab 1, bab 2, bab 3. Hanya kalau di sini kita sampai ke bab 4. Walaupun nanti kesimpulannya hanya kesimpulan sementara. Datanya bisa dilakukan dengan data simulasi. Sebelumnya mohon maaf karena suaranya kurang enak, Mas Yan. Nah, di sini contoh proposal penelitian. Ada judul penelitian di sini, pengaruh penggunaan LMS terhadap motivasi mahasiswa di universitas terbuka. Bab 1. Nanti kalian di sini sebenarnya bisa membacanya sendiri. Saya hanya garis besarnya saja. Nah, di sini pun ada elemen-elemen tugas yang harus kalian isi atau tata cara penulisannya seperti apa. Lalu di sini pun ada rubrik penilaian tugas. Di sini kita transparan apa saja yang ada di sini, maka jika ingin mendapatkan skor yang maksimal atau nilai skornya 100, maka indikator-indikator dari tugas dan elemen tugas tersebut setidaknya harus memenuhi. Seperti halaman cover, judul, di sini setidaknya relevan, ringkas, dan mencerminkan variabel. Di daftar 1 tersedia sesuai isi tugas yang pertama. Kalau misalkan daftar satunya di sini hanya tugas 1, isinya baru sampai tugas 1 saja, yaitu bab 1, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu, ini tadi, untuk cover, ini ada, kalian harus mencermati, kita mempunyai sistematikanya sendiri. Jadi di sini ditulis tugas 1, misalkan terkait STS, metodologi penelitian, dengan judul nanti yang kalian akan pilih, logonya, terus nama dengan NIM, program studi, sistem informasi, karena ini adalah prodinya sistem informasi dengan Fakultas Sains dan Teknologi, dan pada perguruan tingginya Universitas Terbuka. Tahun pelaksanaan sekarang tahun 2026, maka kalian dapat menulisnya yaitu 2026. Dari sini mungkin ada yang mau didiskusikan atau kita lanjut terlebih dahulu? Lanjut aja dulu, Lanjut dulu ya. Ibu. Baik.
izin stop share. Nah, kita sudah panduan sudah, cara penilaian nanti juga sudah, maka kita mungkin langsung ke materinya. Jadi di sini kita dari aktivitas belajar 2 kita akan belajar konsep dasar penelitian dan rumusan masalah. Kita belajar di sini karena ini merupakan untuk tugas 1 Anda, bagaimana cara penulisan bab 1 yang baik dan benar. Sebelum kita belajar rumusan masalah, tetapi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih makna dari penelitian tersebut. Di sini penelitian adalah mencari jawaban atas pertanyaan tertentu yang belum terjawab, dan jawabannya tergantung dari upaya yang dilakukan oleh penelitinya. Jadi penelitian harus mencari jawaban dari suatu permasalahan. Jika tidak ada permasalahan, maka lebih baik jangan diada-ada. Lebih baik kita mencari pertanyaan yang memang ada pada sekitar lingkungan masing-masing dari Bapak Ibu. Di sini sebagai contoh, misalkan tentang bulan. Mungkin beberapa puluhan tahun yang lalu manusia tidak tahu bulan itu sebenarnya benda seperti apa. Karena itu adanya suatu masalah, dan maka kita harus mencari solusinya. Kalau misalnya saat itu orang hanya bisa berasumsi, oh tentang apa itu bulan, sampai suatu saat ketika 3 astronot pergi ke bulan dan salah satunya membawa tanah dari bulan dan kemudian dipelajari. Setelah mempelajari, maka para astronot bisa memberikan jawaban yang pasti tentang apa itu bulan. Dan jawaban tersebut sebenarnya merupakan jawaban yang sistematis karena sesuai dengan penelitian yang harus kita kaji terlebih dahulu. Maka di sini secara sederhana penelitian adalah sebuah kegiatan mencari jawaban yang dapat diandalkan atas sebuah permasalahan melalui serangkaian tindakan yang terencana. Tindakan yang terencana tersebut utamanya adalah adanya teknik pengumpulan, adanya analisis, dan interpretasi atas data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Nah, istilah penelitian di sini dalam bahasa Inggris adalah research, yang berasal dari re dan research. Re yang artinya berulang-ulang dan search artinya mencari sesuatu. Secara sederhana dan dapat digambarkan, di sini peneliti mengamati secara berulang-ulang. Jadi tidak hanya satu kali pengamatan, setelah itu selesai pengambilan datanya, dan jadi lebih baik diulang-ulang terlebih dahulu agar data tersebut memang sudah baik, memang valid dan reliable sesuai dengan kondisi keadaan pada lapangan. Di sini kita ungkapnya adalah fenomena, seperti fenomena yang terjadi di lapangan. Dari fenomena kita dapat pengumpulan data. Setelah mengumpulkan data, kita dapat menganalisis datanya. Setelah menganalisis data, maka ketemulah sebuah kesimpulan. Jika menurut Liddy dan Ormond, 2015, penelitian adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menginterpretasi hasil analisis data untuk menambah pengetahuan kita tentang suatu fenomena yang kita merasa tertarik untuk mendalaminya atau untuk memahami suatu fenomena yang baru. Tujuan penelitian di sini untuk mendapatkan atau memperdalam pemahaman tentang suatu fenomena. Jika ada sebuah fenomena, kita dapat memperdalamnya. Kita dapat mencari sesuatu, mencari wawasan, pengetahuan, apakah ada yang terbaru. Kalau yang misalkan di sini fenomena yang baru, kita akan mengujinya yaitu dulu belum terlalu mengenal AI misalkan.
LMS-nya hanya berupa LMS standar. Dan sekarang kita akan memperdalam tersebut bisa menggunakan AI untuk memperdalam LMS tersebut. Jadi wawasan baru tersebut kita bisa mengintegrasikan pada LMS. Bisa kita mengeksplornya. Selain itu untuk menggambarkan secara akurat, untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu, dan untuk menguji hipotesis tentang hubungan kausal sebab akibat antara peubah. Biasanya, jika untuk menguji hipotesis tersebut, sebenarnya adalah hipotesis kita lebih ke pendekatan kuantitatif. Jadi, metodologi penelitian adalah cara sistematis untuk menyelesaikan masalah penelitian. Hal ini dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang melaksanakan penelitian yang harus dilakukan secara ilmiah. Di dalam metodologi penelitian, kita akan mempelajari langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh seorang peneliti dalam mempelajari masalah penelitian bersama dengan logika yang mendasari. Logika yang mendasari di sini maknanya yaitu harus sesuai dengan realita dan yang didukung oleh sumber-sumber seperti kajian teori, buku, dan artikel-artikel sebelumnya. Di sini mungkin tekniknya. Oke. Nah, dari langkah-langkah penelitian, kalian harus bisa di rumusan masalah. Dari rumusan masalah di sini kajian pustaka, ini sebenarnya seperti siklus. Rumusan masalah ke kajian pustaka ke pertanyaan penelitian, atau hipotesis penelitian. Lalu dari hipotesis penelitian kita baru dapat menentukan metodologi. Setelah menentukan metode, kita pengumpulan data. Dari pengumpulan data, kita menganalisis data. Dari analisis data, kita bisa menginterpretasikan hasil. Setelah interpretasi hasil, maka akan adanya laporan. Bagaimana cara merumuskan masalah? Pada bagian ini peneliti menyampaikan suatu ketertarikan atau keprihatinan pada suatu perkara yang menjadi tertarik untuk melakukan penelitian. Sebagai contoh, ketika seseorang sedang berhenti di lampu merah di sebuah perempatan jalan, barangkali dia akan tertarik untuk mengamati bahwa pelanggaran lampu merah semakin meningkat. Maka di sini kita bisa meng-cross check. Kita bisa melalui observasi, kita survei, lalu kita penyampaian masalah, karena berdasarkan dari fenomena atau dari realitas di lapangan. Di sini tetap penyampaian masalah perlu diawali dengan latar belakang. Munculnya masalah yang menjadikan seorang tertarik untuk menelitinya. Jadi kalau misalkan kita membahas latar belakang, yang pertama nanti yang kalian akan kerjakan yaitu kan pendahuluan tugas 1. Di tugas 1 akan adanya latar belakang masalah terlebih dahulu. Latar belakang masalah di sini nanti bagaimana caranya kita akan menulis seperti segitiga terbalik. Segitiga terbalik, maka dari yang umum terlebih dahulu, misalkan kalian ingin membahas karena kita terkait teknologi, maka teknologi terlebih dahulu. Lalu nanti mengerucut tentang topik, mengerucut lagi. Jika ada salah satu saja langkah-langkah tersebut tidak Anda lalui, tidak Bapak Ibu lalui, maka penelitian tersebut kurang sistematis. Saya lanjutkan untuk bagaimana sih cara pengutipan yang baik dan benar. Karena kutipan tersebut sebenarnya kita akan terdiri dari kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Bagaimana cara kita mengutip dari artikel. Saya coba share screen. Kutipan tersebut nanti juga selain dapat digunakan di pendahuluan,
Nanti di sini adalah kutipan yang disitasi di sini dapat digunakan untuk lebih ke bab 2, kajian teori, kajian pustaka. Kutipan langsung adalah kutipan persis atau sama dengan apa yang ditulis menurut sumber tanpa perubahan sedikit pun, baik itu kata penghubungnya. Tidak boleh diganti, harus sama persis. Di sini ciri-cirinya, jika kalian akan menggunakan kutipan langsung pada proposal penelitian Bapak Ibu, maka harus kita menggunakan tanda petik yang menandakan bahwa kalimat ini langsung dikutip. Seperti menurut Sugiono, jangan lupa tahunnya. Di sini nama dan tahun. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ada tanda kutipnya. Hal tersebut akan berbeda jika kita akan menggunakan kalimat tidak langsung. Jika pada kalimat tidak langsung di sini adalah penyampaian ulang dengan bahasa sendiri tanpa mengubah makna. Tidak menggunakan tanda petik, ciri-cirinya. Sudah diparafrase, tetapi harus tetap mencantumkan sumber. Sebagai contoh di sini adalah menurut Sugiono pada tahun 2019, metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada perbedaannya. Yang di sini sudah diparafrase, yang di sini sama persis yang ada di bukunya Sugiono pada tahun 2019. Dan sebenarnya untuk penelitian atau untuk penulisan proposal Anda sebenarnya lebih baik diperbanyak pada kalimat yang tidak langsungnya. Di sini nih, kapan digunakan kalimat langsung, kalimat didefinisikan penting, pernyataannya kuat, atau kutipan yang terkenal. Kalau kalimat tidak langsung, untuk sebagian besar penulisan lebih disarankan agar tidak terkesan copy paste. Karena nanti di sini juga akan adanya tugas 4, yaitu setelah selesai dari tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4 diadakan plagiarisme. Akan kami cek, maka lebih baik kalian diparafrase agar tidak terkesan bahwa kalian mengplagiat dari sumber, walaupun sebenarnya ada sumbernya, ada tanda kutipnya, tetapi alangkah memang lebih baiknya menggunakan kalimat tidak langsung. Untuk cara pembuatan atau mensitasi kalimat tak langsung dan kalimat tidak langsung, apakah sudah dapat dipahami, Bapak Ibu? Jika tadi sepertinya juga saya cermati dari bab 1 pun kalian harus bagaimana sih cara penulisan daftar pustaka, yaitu menggunakan apastel. Untuk penulisan daftar pustaka sebenarnya bisa dapat bantuan menggunakan Mendeley atau Zotero. Mungkin kalau dari sini, misalkan tadi dari Google Scholar atau Google Cendekia, sebenarnya kita bisa langsung mengkutipnya. Misalkan di sini adanya literasi digital, kita klikkan, kita telah ketemu artikel sebanyak 5.590 hasil. Di sini yang misalkan kita akan mensitasi literasi digital pada masyarakat desa. Di sini ada simpan, ini kutip, dirujuk, berarti di sini telah dirujuk sebanyak 114 kali. Maka sebenarnya di sini kita dapat mengklik kutip. Nah, karena kita menggunakan apastel, sebenarnya di sini bisa kalian langsung dapat digunakan
Saya akan coba praktekkan jika menggunakan apastel. Di sini kita kutip, klik kutip. Di bagian apa, kita dapat mengkliknya lagi. Copy paste seperti biasa. Lalu menuju ke dokumen. Kita kopas. Nah, ini adalah referensi atau daftar pustaka yang ditulis menggunakan apastel. Kalau misalkan ini penulisan secara manual, tidak menggunakan alat bantu Mendeley atau Zotero untuk sementara. Tetapi untuk terakhir, untuk tugas keempat, lebih baik Bapak Ibu menggunakan Mendeley. Kalau untuk tugas 1, tugas 2, tugas 3, kita menggunakan manual sementara, tidak masalah. Di sini ada nama, kita bisa penulisannya kita menggunakan Times New Roman, size-nya 12, dengan ini 1,5, rata kanan dan rata kiri. Lalu kita ke Citera LT. Nah, langsung kita bisa, penulisnya adalah dengan nama Fitriyanti, S, nama ditulis, nama belakang ditulis di depan, lalu nama depannya kita singkat, titik, koma, penulis selanjutnya seperti awal, nama belakang, koma, nama awal, titik, koma lagi. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4 penulis pada tahun 2023. 2023-nya ini tahunnya dalam kurung. Nama judul artikel ini adalah jurnalnya yang terbit di volume 3 nomor 1 halaman 43 sampai 49. Kalau ingin bagus sebenarnya di sini bisa kita ini untuk mempermudah cara penulisan manual untuk apastel jika menggunakan Google Scholar. Apakah ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Halo Bu, Gimana Pak? saya ingin bertanya Bu, ini untuk uh, daftar pustakanya ini apakah di setiap tugas itu ditambahkan, kan ini di tugas 1 ya, hanya bab 1 ya. Ya. Uh, itu daftar pustaka untuk bab 1 langsung diisi atau nanti sekalian dengan uh, sampai di tugas 4-nya nanti. Oke. Untuk daftar pustaka bisa langsung diisi pada tugas 1. Coba kita meng-cross-check-nya lagi. Terima kasih atas pertanyaannya. Bapak, saya coba untuk menjawab di sini. Untuk tugas 1, daftar pustaka akan selalu ditambahkan atau selalu upgrade. Nah, karena di sini adalah adanya penekanan penilaian, adanya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kerapihan dari serta penggunaan sitasi apastel.
Berarti maknanya adalah daftar pustaka selalu digunakan pada setiap tugas. Misalkan pada tugas 1, di sini karena telah menggunakan pada latar belakang masalah telah mengsitasi, maka lebih baiknya kita ada daftar pustaka terkait di latar belakang masalahnya saja. Selanjutnya misalkan di bab 2 kajian pustaka, ada lagi landasan teorinya. Maka bab 2-nya akan upgrade mengikuti pada bab 2-nya tersebut. Karena hal tersebut juga akan sama dengan di daftar isi. Daftar isi juga nanti mengikuti. Jadi cover daftar isi, jika tugas 1 berarti daftar isinya hanya bab 1 saja, jika tugas 2 berarti daftar isinya bab 1 dan bab 2. Hal tersebut sama dengan daftar pustakanya juga. Terima kasih. Apakah dapat dipahami Bapak? Iya, Bu. Udah paham, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang lain? Intinya adalah nanti tugas-tugas tersebut disesuaikan dengan panduan penyusunan proposal dan ada pada halaman 16. Jadi bagaimana ini merupakan yang akan kalian kerjakan per tahapnya. Halaman cover daftar isi bab 1 dan daftar pustaka. Nanti untuk bab 2 seperti itu, bab 3 dan selanjutnya. Mungkin apakah ada yang ditanyakan lagi? Iya, gimana? Silakan Bapak Wahyu Ratama. Ya, izin Bu, mungkin nanti selama prosesi pengerjaan tugas satunya itu ada kayak semacam konsulnya gitu nggak Bu sebelum fix kita ngirimkan gitu karena apa ya untuk menghindari nilai rendah gitu Bu maksudnya jadi siapa tahu ada koreksi tipis-tipis atau gimana gitu maksudnya sebelum kita submit gitu. Terus yang kedua mungkin secara substansi terkait rumusan masalah tadi itu Bu sebenarnya itu kan kembali ke kita ya Bu misalnya tadi contohnya kan yang diberikan kan apa namanya pembuatan sistem mungkin rencananya sih di luar daripada itu artinya tidak harus ada kalau tadi kan dalam pembuatan sistem ada banyak tuh Bu ada bagaimana kemudian sampai pengevaluasian sampai uji sistem segala macamnya. Nah kalaupun nanti rumusan masalah yang saya bikin misalnya hanya 2 poin atau bahkan bisa jadi hanya 1 poin itu nggak ada masalah kan Bu ya atau memang ada mandatori atau gimana tuh Bu yang Bu terima kasih. Ya, baik. Terima kasih buat ininya pertanyaannya. Mungkin sedikit saya mencoba untuk judul, apakah kita bisa berdiskusi terlebih dahulu atau berkonsultasi terlebih dahulu? Kita bisa berkonsultasi melalui diskusi di e-learning. Jadi saya sangat welcome sekali mari kita berdiskusi bersama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Saya akan mencoba mendukung. Untuk rumusan masalah di sini atau tidak harus terkait perancangan. Asalkan yang penting kita topiknya apa nih? Misalkan literasi digital, penggunaannya seperti apa. Yang jelas kita terkait sistem informasi yang masih ada komputernya lah. Misalkan deh pengaruh LMS, kan masih bisa nih terhadap
hasil belajar, pengaruh e-learning, pengaruh literasi digital terhadap kepercayaan mahasiswa atau siswa kepada di sekolah A atau sekolah B seperti itu. Jadi tidak harus perancangan sistem. Yang penting topik penelitiannya itu memang jelas di wilayah atau basicnya kita nih. Kita tidak melenceng di sistem informasi gitu. Dan kalau misalkan tadi emang banyak sekali 4 nih ya, Bu, apakah saya boleh 1 atau 2? Tidak masalah. Yang penting kan telah merangkum tujuan. Yang penting itu kalian inginnya apa sih? Nah itu aja. Tujuannya kalian apa sih? Kalau misalkan rencananya mau apa ini? Kalau boleh saya tahu? Ya, kalau saya mungkin lebih ke keamanan informasi, Bu. Karena kalau secara fenomena sekarang lagi rame. Kebetulan saya juga kesehariannya kerjanya di bidang keamanan informasi, gitu. Tapi lebih ke arah ya bisa jadi nanti terkait literasi digital juga arah-arahnya ke sana, budaya keamanan informasinya seperti apa, seperti awareness mungkin. Ya intinya skupnya tuh di keamanan informasi, tapi nggak lari ke perancangan sistem. Karena kalau perancangan sistem terus coding atau gimana, saya pusing, Bu. Jadi lebih mungkin nanti arahnya mungkin kebijakan atau perubahan budaya. Dia arahnya skupnya keamanan informasi. Ya, tidak masalah, Mas. Nanti yang penting kita keamanan informasi juga kan terkait sistem informasi kan ya, di dalamnya itu ada. Jadi masih fokus penelitiannya tidak melenceng dari basicnya kita nih, ngambil sistem informasi. Good job, Mas. Boleh nanti kita diskusikan bersama. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kalau untuk tutorial webinar pada pertemuan pertama, saya cukupkan. Saya membuka peluang, kesempatan untuk Bapak Ibu, kita berdiskusi, boleh melalui e-learning-nya, atau juga teman-teman dapat menyampaikan pendapat ataupun saran. Kita bisa belajar bersama-sama, ataupun dipersilakan boleh japri ke saya secara pribadi. Mungkin cukup sekian. Saya izin screenshot untuk dokumentasi. Apakah bisa on cam? 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Kita akan bertemu lagi di web kedua. Saya akhiri pertemuan ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali.